أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوموا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Sahabat Ibrah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Modal dalam kehidupan kita adalah jujur. Asyidku ma Allah, jujur bersama Allah. Asyidku ma Rasulillah, jujur bersama Rasulullah. Asyidku ma'an nafs, jujur bersama diri sendiri. Asyidku ma'an nas, jujur sesama manusia. Modal dalam beribadah adalah ketika kita bisa mampu menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bukan hal yang sulit. Memang sekarang zaman now, banyak orang yang berkata jujur itu tidak ada artinya. Jujur itu membuat saya rugi. Jujur itu justru membuat orang tidak percaya kepada saya. Akan tetapi saudaraku, dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan zaman bagaimanapun, kejujuran harus tetap kita tetapkan. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, kita harus tetap jujur. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, jangankan beliau sudah menjadi Nabi, menjadi orang yang jujur. Semenjak beliau lahir, besar di Makkah, sudah dikenal sebagai orang yang jujur. Bahkan mendapatkan gelar sebelum menjadi nabi. Artinya, semasa 40 tahun sebelum menjadi nabi, Rasulullah paling jujur, paling amanah. Itu Nabi Muhammad SAW ketika di masa jahiliyah. Itu Nabi Muhammad semasa sebelum menjadi nabi. Itu Nabi Muhammad ketika sebelum menerima wahyu, membawa sifat kejujuran. Bahkan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, apa sabda beliau? Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Kejujuran adalah fitrah manusia. Tidak ada seorang pun yang mau dibohongi, sekalipun orang itu pembohong. Dia tidak mau dibohongi. Dia tidak mau dikhianati. Karenanya setiap manusia membutuhkan kejujuran. Tidak ada seorang istri yang senang bila didampingi seorang suami pembohong. Tidak ada seorang suami yang merasa bahagia bila didampingi seorang istri pembohong. Jika suatu perusahaan tidak ada kejujuran di dalamnya, pasti akan hancur, pasti akan bangkrut, pasti akan banyak korupsi. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman pasti jujur. Lalu Allah perintahkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu pada ayat selanjutnya waqumu ma'as shadiqin, dan berkumpullah bersama orang yang jujur. Dengan jujur, seorang menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala tidak membekali Rasulullah SAW dengan istana yang megah, dengan kekuatan senjata yang canggih, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya membekali Rasulullah satu sifat yang dengannya dapat diterima, risalah yang dibawa dapat dipercaya, karena Nabi adalah orang yang jujur. La jarabna alaika kadiba, kata orang kafir Mekah pada waktu itu. Ketika Nabi Muhammad menegaskan, apakah kalian masih percaya kepadaku?
Mereka semua berkata, la jarabna alaika kadiba. Kami tidak pernah mendengar Muhammad engkau berdusta. Subhanallah. Begitulah sangat penting kejujuran. Salah satu sifat terbaik yang harus dimiliki seorang manusia adalah jujur, agar menciptakan kebersamaan sehingga tidak terjadi perselisihan antara sesama. Seperti diceritakan pada peletakan Hajar Aswad yang menciptakan keharmonisan yang menyatukan perbedaan untuk kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa dan orang-orang yang selalu jujur. Billahi bisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.